Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam berlandaskan dalil, bukan tradisi atau ego. Setiap ibadah wajib berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan sekadar warisan turun-temurun. Fenomena lantunan pengajian keras sebelum waktu sholat di Masjid Indonesia, baik rekaman atau langsung, sering dianggap syiar, padahal justru patut dipertanyakan. Adakah dalil yang mendukungnya? Atau malah mengganggu kekhusyukan jamaah? Realitanya, suara keras ini kerap mengacaukan konsentrasi ibadah. Saat hendak syalat sunnah, zikir, atau berdoa, bacaan otomatis terdistorsi hanya karena terpaksa menyimak pengajian yang dikumandangkan. Di sisi lain, apakah memaksakan suara kita kepada orang lain yang mungkin ingin fokus beribadah tidak termasuk kezaliman? Secara matematis, dosa pahala, jika satu gangguan saja bernilai dosa, bagaimana dengan pengulangannya tiap waktu syalat? Logikanya, masjid adalah tempat untuk khusyuk, bukan ajang pamer suara atau tradisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapapun mengeraskan suara hingga mengganggu orang syalat. Ironisnya, contohnya pada waktu saya masuk masjid dan mau salat sunnah masjid, bacaan saya seringkali terdistorsi atau kadang otomatis terikut, walaupun cuma 0,5 detik ataupun 1 detik dengan bacaan yang sedang dikumandangkan. Muhammadiyah memberi teladan. Masjid tenang, ibadah fokus pada esensi. Tidak ada hiruk-pikuk pengajian sebelum salat, karena yang utama adalah menjaga hak jamaah untuk menghadap Allah tanpa distraksi. Jika tujuannya siar, bukankah mengganggu kekhusyukan justru kontraproduktif? Saatnya kembali pada dalil, bukan sekadar mengikuti kebiasaan yang tanpa disadari menumpulkan makna ibadah itu sendiri. Meninjau fenomena ini dari dalil dan sunnah. Jika kita melihat zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum syalat ada seseorang yang mengaji dengan suara keras di masjid agar didengar oleh semua orang. Yang ada hanyalah adzan sebagai panggilan syalat. Tidak ada rekaman sejarah yang menyatakan bahwa para sahabat melakukan tadarus Al-Quran dengan pengeras suara sebelum syalat fardu atau syalat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Ayat ini mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam mengeraskan suara dalam ibadah, termasuk dalam membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk tidak terlalu keras hingga mengganggu orang lain, namun juga tidak terlalu lirih sehingga tidak terdengar oleh diri sendiri. Dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum idha kana fis salah fa innahu yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunaji wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Sesungguhnya, salah seorang dari kalian, jika sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Robnya. Maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana dia bermunajat kepadanya, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran hingga mengganggu yang lain. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits Hasan Sahih. Dari dalil ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengeraskan bacaan Al-Quran jika dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jika dalam sholat saja dilarang mengganggu dengan suara keras, bagaimana dengan di luar sholat, ketika ada orang yang ingin berzikir, berdoa, atau melakukan sholat sunnah? Dampak negatif mengaji dengan suara keras di masjid. Jika kita tinjau secara rasional, mengaji dengan pengeras suara sebelum sholat memiliki beberapa dampak negatif. 1. Mengganggu kekhusyukan jamaah. Banyak orang yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, berzikir, atau berdoa. Ketika ada suara mengaji yang keras, konsentrasi mereka seringkali terganggu. Bahkan, ada yang tanpa sadar terbawa dengan bacaan yang dikumandangkan, meskipun hanya sesaat. 2. Bukan bagian dari sunnah. Jika kita benar-benar ingin mengikuti sunnah, maka cukup dengan adzan sebagai pengingat waktu sholat. Menambah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk dalam kategori bidah, yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam agama. 3. Berpotensi menjadi dosa karena mengganggu orang lain. Dalam Islam, mengganggu orang lain dalam ibadah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Jika kita berpikir secara matematis, setiap kali suara mengaji keras ini mengganggu seseorang yang sedang sholat sunnah, berzikir, atau berdoa, maka ada kemungkinan orang yang melakukannya justru mendapatkan dosa daripada pahala. 4. Tidak merata diterima oleh semua kalangan. Beberapa masjid di Indonesia, terutama yang dikelola oleh Muhammadiyah atau masjid yang mengamalkan sunnah, justru tidak melakukan kebiasaan ini. Mereka lebih memilih ketenangan di dalam masjid agar setiap jamaah dapat beribadah dengan khusyuk tanpa gangguan suara keras. Mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat yang tenang,
Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat ketenangan spiritual. Belajar dan merenung tanpa ada gangguan suara yang tidak perlu. Oleh karena itu, kita seharusnya kembali kepada sunnah yang asli. Membiarkan masjid dalam keadaan hening sebelum sholat agar setiap jamaah bisa fokus dalam ibadahnya masing-masing. Jika ada yang ingin mengaji, silakan. Tetapi cukup dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri, bukan untuk didengar oleh semua orang melalui pengeras suara. Jika ada yang ingin belajar, lebih baik dilakukan dalam majelis ilmu yang memang dikhususkan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun," dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Kesimpulan, mengaji dengan suara keras sebelum sholat di masjid tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dapat mengganggu jamaah yang sedang beribadah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan yang mengganggu ibadah orang lain. Mengaji boleh, tetapi dengan suara yang tidak mengganggu orang lain, cukup terdengar oleh diri sendiri. Kembali kepada dalil, kembali kepada sunnah, dan jangan sampai sesuatu yang dianggap baik justru malah menjadi sebab terganggunya ibadah orang lain. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.